Sistem Dewa Rezeki berkata, karena kamu telah membuntuti Reza seperti orang bodoh selama 5 tahun terakhir, semua keberuntungan dan uangmu telah dihancurkan oleh pria itu. Kalimat itu bergema di kepalaku, lebih keras dari suara alarm HP-ku yang berbunyi pukul 3 pagi. Di layar HP, nama Reza sayang berkedip-kedip. Dia menelepon. Dulu, aku akan langsung melompat dari tempat tidur, menyambar kunci motor, dan melaju menembus dinginnya malam Jakarta hanya karena dia bilang, dia sedikit pusing atau butuh seseorang untuk membawakan martabak. Reza adalah duniaku, atau setidaknya aku pikir begitu. Tapi hari ini berbeda. Suara mekanis di kepalaku yang menyebut dirinya sistem telah mengubah segalanya. Hei Ratna, bangun! Suara sistem itu berteriak lagi di dalam benakku. Tingkat kebodohanmu terdeteksi menurun 1%. Bagus. Sekarang, lihat saldo rekeningmu. Kosong, kan? Itu semua karena Reza si parasit itu. Dia bukan jodohmu, dia adalah penghalang rezeki. Aku menatap layar HP. Panggilan Reza mati, lalu dia mengirim pesan WhatsApp. Ratna, angkat. Aku di klub di Kemang, dompetku ketinggalan. Bawakan uang cash 2 juta sekarang. Dan jangan lupa bawakan obat pereda mabuk untuk teman wanitaku. Dia pusing. Teman wanita? Dulu aku akan berpikir, oh, Reza hanya bersikap baik pada teman. Sekarang, rasanya aku ingin muntah. Blokir dia, perintah sistem. Jika kamu ingin kaya, kamu harus memutus rantai kemiskinan ini. Dengan tangan gemetar, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang baru bangkit, aku menekan tombol blokir. Tidak hanya di WhatsApp, tapi juga di Instagram, TikTok, dan bahkan memblokir nomornya. Ting, suara notifikasi bukan dari HP, tapi dari kepalaku. Selamat, Anda telah memutus hubungan dengan Dewa Kesialan. Hadiah awal, saldo OVO bertambah 500.000. Mataku terbelalak. Aku mengecek aplikasi OVO di HP-ku. Benar saja, angkanya berubah dari 11.000 menjadi 150.000. Ini gila, gumamku. Sistem, kau nyata? Tentu saja aku nyata, dasar manusia fana, jawab sistem dengan nada sombong. Sekarang, dengarkan. Reva telah menghabiskan tabunganmu untuk bisnis bodohnya yang tidak pernah jalan. Tapi jangan khawatir, ada seseorang yang bisa mengembalikan rezekimu. Bahkan, dia bisa membuatmu menjadi miliarder. Siapa? CEO perusahaan startup? Anak pejabat? Tanyaku penuh harap. Bukan, namanya Rio. Dia pemilik bengkel motor Maju Jaya di Jalan Fatmawati. Aku terdiam. Tukang bengkel, kamu bercanda? Reza itu manajer pemasaran, walaupun sering dipecat. Dan kamu menyuruhku mengejar tukang bengkel? Jangan banyak protes. Rio memiliki aura emas. Setiap interaksi yang membuat dia merasa bersalah padamu atau menyukaimu akan dikonversi menjadi uang tunai. Pergi ke sana besok pagi. Pagi harinya, Jakarta sudah panas dan macet seperti biasa. Aku menatap skuter Matic Beat tuaku yang sudah penuh goresan, hasil karya Reza yang sering meminjamnya dan jatuh karena mabuk. Baiklah, demi uang, bisiku. Aku melaju menuju bengkel yang dimaksud sistem. Bengkel Maju Jaya terlihat biasa saja. Ada tumpukan ban bekas di depan, bau oli dan bensin yang menyengat, serta suara bising mesin yang digeber. Di sana duduk seorang pria. Dia sedang jongkok, memperbaiki rantai motor ninja. Dia memakai kaos kutang putih yang sudah kusam terkena noda oli, memperlihatkan otot lengan yang kekar dan kulit sawo matang yang berkeringat. Rambutnya agak gondrong dan berantakan. Dia sedang merokok, menyelipkan batang rokok gudang garam di bibirnya. Itu targetmu, kata sistem. Aku menelan ludah. Pria ini terlihat garang. Jauh dari tipe pangeran seperti Reza yang selalu wangi parfum mahal yang aku belikan. Dekati dia, buat dia merasa bersalah, perintah sistem. Aku menghela napas, lalu mendorong motorku mendekat. Permisi, Mas. Pria itu mendongak. Tatapannya tajam. Dia mematikan rokoknya di asbak kaleng bekas. Ya, Mbak, mau servis atau ganti oli? Suaranya berat dan serak. Stang motor saya rasanya agak miring. Kemarin, pacar saya menabrak pagar, kataku, mencoba memasang wajah sedih. Pria itu, Rio, berdiri.
Tingginya mungkin 100 tambah stand tembe, membuatku harus mendongak. Dia mengelap tangannya dengan kain majun yang kotor sebelum menyentuh motorku. Coba saya lihat, katanya singkat. Dia memeriksa bagian depan motor. Wah, ini sih parah, Mbak. Komstirnya kena. Pacar Mbak bawa motornya gimana sih? Mabuk ya? Aku tersenyum kecut. Iya, begitulah. Dia selalu menyalahkan motor ini jelek, padahal dia yang tidak bisa bawa. Rio mendengus. Cowok macam apa yang nyalahin motor ceweknya? Dia mulai membongkar bagian depan motorku dengan cekatan. Aku berdiri di sampingnya, bingung harus melakukan apa. Sistem berteriak, jangan cuma berdiri. Lakukan sesuatu biar dia merasa bersalah. Aku melihat kunci Inggris tergeletak di lantai dekat kakiku. Ide gila muncul. Aku pura-pura tersandung kunci Inggris itu dan jatuh ke arah Rio yang sedang berjongkok. Aduh, jeritku. Rio kaget. Dia refleks berbalik dan bruk. Bahunya yang keras menghantam hidungku saat dia mencoba berdiri untuk menangkapku. Sakitnya bukan main. Air mata langsung menggenang di pelutuk mataku. Hidungku rasanya patah. Astaga, Mbak, maaf Mbak, saya nggak sengaja. Rio tampak panik. Wajah garangnya lenyap, digantikan ekspresi bingung dan khawatir. Dia ingin memegang wajahku, tapi sadar tangannya kotor penuh oli. Dia mengangkat kedua tangannya, bingung harus berbuat apa. Mbak nggak apa-apa, aduh, hidungnya merah banget. Ting, ting, ting. Suara notifikasi di kepalaku berbunyi nyaring. Rasa bersalah terdeteksi, plus 60 poin. Transfer masuk ke rekening BCA, 2000 MU. Rasa sakit di hidungku mendadak hilang, digantikan rasa euforia. 2 juta rupiah. Hanya karena kepentok bahu? Kalau aku biarkan dia memukulku, apa aku bisa beli mobil? Mbak? Mbak, jangan diam aja dong. Saya jadi takut, kata Rio, suaranya bergetar. Aku segera sadar dan memasang wajah paling menyedihkan. Sakit banget, Mas. Pusing. Aku memegangi kepalaku, berpura-pura hampir pingsan. Duh, duduk dulu Mbak. Duduk di sini. Rio buru-buru mengambil kursi plastik, mengelapnya dengan bajunya sendiri, membuat bajunya makin kotor, lalu mempersilahkan aku duduk. Saya ambilkan air putih. Sebentar ya, jangan pingsan dulu. Rio berlari ke dalam, kakinya tersandung ban bekas saking paniknya. Ting! Rasa bersalah meningkat. 10 poin. Transfer masuk. 100.000. Aku menahan tawa. Pria berotot dan bertato ini ternyata panikan. Saat Rio kembali membawa segelas air mineral gelas, dia menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Maaf ya Mbak, saya tadi kaget Mbak jatuh, refleks mau nolong malah kena bahu. Saya tanggung jawab deh. Biaya servis motornya gratis. Kalau perlu ke dokter, saya antar. Aku meminum air itu perlahan, menatap Rio dengan mata berkaca-kaca. Palsu. Nggak usah ke dokter mas, cuman kaget aja. Tapi sakit banget sih. Rio menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aduh, saya jadi nggak enak. Beneran nggak mau ke dokter? Nggak usah. Tapi, Mas Rio harus janji perbaiki motor saya sampai benar-benar enak dipakai. Soalnya saya nggak punya uang buat beli baru. Uang saya habis dipinjam mantan pacar. Curhatku menyelipkan sedikit drama. Rio menatapku, tatapannya melembut. Tenang aja mbak, saya bikin motor ini kayak baru keluar dari dealer. Siapa nama mbak? Ratna. Saya Rio. Mbak Ratna tenang aja duduk di sini. Biar saya kerjain secepatnya. Selama 2 jam berikutnya, aku duduk memperhatikan Rio bekerja. Dia sangat teliti. Berbeda dengan Reza yang kalau membetulkan keran air di kosan saja kerjanya asal-asalan. Rio memperlakukan motorku dengan lembut. Keringat mengalir di pelipisnya turun ke leher. Jujur saja dia cukup seksi. Hei, fokus pada uangnya, tegur sistem. Tapi kalau kamu naksir dia, bonusnya bisa double loh. Saat motor selesai, Rio bahkan mencucinya sampai mengkilap. Sudah selesai Mbak Ratna, coba dites dulu. Aku mencoba motor itu. Tarikannya halus, stangnya stabil, jauh lebih baik dari sebelumnya. Wah, enak banget, Mas Rio, makasih ya. Sama-sama itu sebagai permintaan maaf saya tadi, kata Rio sambil tersenyum canggung. Senyumnya manis juga, ada lesung pipi samar di pipi kirinya. Berapa semuanya, Mas? Gratis. Kan saya udah bilang tadi, tolak Rio tegas.
Jangan dong, kan Mas Rio udah kerja keras. Beli spare part juga? Nggak apa-apa. Saya yang salah bikin Mbak Ratna sakit. Anggap aja impas. Aku tersenyum penuh arti. Ya sudah, kalau Mas maksa. Tapi lain kali saya kesini lagi, Mas nggak boleh nolak dibayar ya. Saya bakal jadi pelanggan tetap. Rio tertawa kecil. Siap, Mbak Ratna. Aku pulang dengan hati riang. Saldo rekeningku bertambah 3 juta rupiah dalam satu pagi. Dan motor jadi enak. Hidup tanpa Reza ternyata indah. Namun, kebahagiaan itu sedikit terganggu saat aku sampai di kosan. Di depan gerbang, berdiri sosok yang sangat kukenal. Reza. Dia bersandar di mobil Brio kreditannya, memakai kacamata hitam, terlihat marah. Begitu melihatku, dia langsung menghampiri. Ratna, dari mana saja kamu? Kenapa semua akunku kamu blokir? Bentaknya. Tetangga kosan, Bu Tati, yang sedang menyiram tanaman, padahal niatnya mengintip, langsung menajamkan telinganya. Aku memarkir motor dengan tenang, melepas helm dan mengibaskan rambut. Dari bengkel, kenapa? Kenapa? Kamu tanya kenapa? Semalam aku telepon kamu berkali-kali. Aku malu di depan teman-temanku karena nggak bisa bayar bil. Kamu sengaja ya mau bikin aku malu? Reza mencengkeram lenganku. Dulu aku akan minta maaf dan menangis. Tapi sekarang, dengan saldo 3 juta di rekening dan dukungan sistem, aku menepis tangannya kasar. Lepas, kamu punya tangan kan? Punya otak kan? Kalau nggak punya duit, jangan gaya-gayaan traktir orang di klub. Aku bukan ATM berjalanmu. Teriakku. Bu Tati melongo. Reza lebih kaget lagi, matanya melotot. Kamu berani ngomong gitu sama aku? Kamu lupa siapa yang nemenin kamu waktu kamu baru datang ke Jakarta? Kamu lupa cinta kita? Cinta? Aku tertawa sinis. Cinta itu nggak bikin kenyang, Reza. Dan cinta kamu itu mahal, aku nggak sanggup bayar lagi. Kita putus. Putus? Wajah Reza memerah padam. Jangan nyesel ya. Kamu pikir ada cowok yang mau sama cewek kantoran gaji UMR kayak kamu selain aku? Ngaca, Ratna. Oh, tentu saja ada, kataku santai. Tiba-tiba aku teringat Rio. Dan dia jauh lebih laki-laki daripada kamu. Aku masuk ke dalam gerbang kosan dan membanting pintu. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin kebebasan. Kerja bagus, Ratna. Puji sistem. Tapi hati-hati, Reza tipe pendendam. Dan omong-omong, Bu Tati sudah mulai mengetik gosip di grup WhatsApp ibu-ibu PKK. Aku menghela napas, perjuangan baru saja dimulai. Tapi setidaknya, sekarang aku punya modal. Aku menatap layar HP, memesan GoFood paling mahal yang bisa kutemukan. Waktunya merayakan hari pertama menjadi wanita merdeka. Dan besok, aku harus mencari alasan untuk merusak motorku lagi supaya bisa bertemu Rio. Seminggu berlalu sejak aku memblokir Reza. Hidupku berubah drastis, atau lebih tepatnya, rekeningku yang berubah. Setiap hari aku mencari alasan untuk mampir ke bengkel Rio. Hari Senin, aku sengaja melonggarkan spion motorku. Hari Selasa, aku mengeluh remnya bunyi cicit-cicit, padahal aku yang menumpahkan sedikit air sabun ke cakramnya. Hari Rabu, aku bilang ban motor terasa licin. Rio, si mekanik berhati malaikat itu, tidak pernah curiga. Mbak, Ratna ini apes banget ya sama motor, komentar Rio sambil mengencangkan baut spionku. Dia memakai topi terbalik hari ini, memperlihatkan lehernya yang kokoh. Mungkin motornya minta ganti, Mbak. Duh, belum ada uangnya. Mas Rio, dustaku sambil memasang wajah melas. Padahal, saldo di ATM-ku sudah tembus angka 50 juta rupiah. Rio menatapku prihatin. Ya udah, selagi masih bisa dibenerin, saya benerin. Gratis buat pelanggan setia. Ting. Rasa kasihan terdeteksi. Plus 5 poin. Transfer masuk, 500.000. Aku menahan senyum. Mas Rio baik banget. Mas sudah makan siang? Saya traktir yuk sebagai ucapan terima kasih. Rio tampak ragu. Dia melihat tangannya yang hitam karena oli. Wah, saya kotor gini, Mbak. Malu kalau diajak makan sama orang kantoran kayak Mbak Ratna. Sistem, rasa rendah diri terdeteksi. Transfer masuk, 100.500.000. Astaga, bahkan rasa minder dia pun menghasilkan uang. Nggak usah di tempat mewah, Mas. Di warteg sebelah situ aja. Saya lagi pengen makan kerang ijo.
Akhirnya Rio setuju. Kami duduk di warteg Karisma Bahari yang panas, dikelilingi supir ojol dan kuli bangunan. Rio makan dengan lahap, memesan nasi 2 porsi dengan ayam goreng, orek tempe, dan sayur nangka. Melihat dia makan saja entah kenapa membuatku senang. Mbak Ratna nggak malu makan di sini? Tanya Rio tiba-tiba, menyeka keringat di dahinya dengan tisu. Kenapa harus malu? Makanannya enak, murah lagi. Jawabku jujur. Dulu Reza selalu memaksaku makan di kafe mahal di Senopati hanya untuk update Instagram story. Padahal ujung-ujungnya aku yang bayar pakai kartu kredit. Mantan pacar Mbak pasti nggak pernah ngajak ke sini ya? Dia boro-boro. Dia alergi debu katanya. Cibirku. Mas Rio punya pacar? Rio tersedak es teh manisnya. Wajahnya memerah. Nggak ada Mbak. Siapa yang mau sama tukang bengkel bau oli kayak saya? Cewek sekarang carinya yang berdasi, yang naik mobil. Aku menatapnya lekat. Nggak semua cewek kayak gitu kok. Ada yang lebih suka cowok, pekerja keras daripada cowok berdasi tapi dompetnya kosong melompong. Rio terdiam, menunduk malu. Telinganya merah padam. Ting! Tingkat baper, bawa perasaan, terdeteksi. Penalti 90 poin. Bonus spesial. Transfer masuk 10.000 kabu. Aku hampir menyemburkan minumanku. 10 juta? Hanya karena dia baper? Aku menatap Rio seperti melihat berangkas berjalan. Dengan uang yang terus mengalir, penampilanku mulai berubah. Aku membuang semua baju thrifting murahanku dan mulai belanja di Grand Indonesia. Aku membeli 1 set skincare mahal, Escape Tube dan Laneige, pergi ke salon untuk hair spa dan cream bath, serta membeli baju kerja dari Zara dan Uniqlo. Saat aku masuk kantor di kawasan Sudirman hari Jumat itu, resepsionis kantor sampai tidak mengenaliku. Mbak Ratna, sumpah demi apa? Glow up banget anjir, seru Siska, teman sebelah kubikelku. Lo menang lotre atau gimana? Atau lo jadi simpanan sugar daddy? Sembarangan, ini hasil investasi, jawabku asal. Investasi emosional pada tukang bengkel, tepatnya. Tapi perubahan ini membawa masalah. Reza. Sore itu, saat aku keluar dari gedung kantor menunggu ojek online, sebuah tangan menarik lenganku kasar. Ratna, aku berbalik. Reza berdiri di sana, matanya membelalak menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tampak berantakan. Kemejanya kusut, rambutnya tidak tertata rapi. Kamu cantik banget, gumamnya. Suaranya penuh nafsu dan keserakahan. Baju baru, tas coach? Wah, kamu dapat duit dari mana? Kamu jual diri ya setelah putus sama aku? Plak, tanganku melayang mulus ke pipinya. Satpam gedung menoleh, tapi aku tidak peduli. Jaga mulutmu, Reza. Jangan samakan aku dengan cewek-cewek murahan yang biasa kamu mainkan, desisku dingin. Reza memegangi pipinya yang memerah, tapi bukannya marah, dia malah tersenyum licik. Galak, aku suka. Ratna, sayang, aku tahu kamu masih marah. Maafin aku soal kemarin. Aku cuman stres banyak utang. Sekarang lihat kamu sukses gini, aku sadar kamu emang pembawa hoki buat aku. Balikan yuk. Aku janji bakal berubah. Dia mencoba memelukku. Bau alkohol dan rokok menguar dari tubuhnya. Sistem, bahaya terdeteksi, panggil asetmu sekarang. Aku mundur selangkah, mengambil HP dan pura-pura menelepon. Sayang, kamu di mana? Iya, ada orang gila ganggu aku di lobi. Reza mengerutkan kening. Sayang, siapa? Cowok baru kamu? Tepat saat itu sebuah suara motor gede, moge, terdengar mendekat. Bukan motor bebek, tapi sebuah Kawasaki Ninja ZX 20 MIPR hitam mengkilap, berhenti tepat di depan lobi. Pengendaranya membuka helm full face-nya. Itu Rio. Sistem memberitahuku bahwa Rio punya hobi mahal, dan sebenarnya dia bukan orang miskin, tapi aku tidak menyangka dia punya motor sekeren ini. Rio menatap Reza dengan tatapan tajam, lalu beralih padaku dengan lembut. Mbak, sayang, ayo pulang, udah sore, kata Rio, sedikit kaku karena belum terbiasa dengan skenario dadakan ini. Reza tertawa meremehkan. Hah? Ini cowok baru kamu, tukang ojek, atau kurir paket? Rio turun dari motor. Dia memakai jaket kulit hitam dan celana jeans.
terlihat gagah dan mengintimidasi. Dia berdiri di depanku, menghalangi pandangan Reza. Tingginya yang 180 cm membuat Reza yang hanya 170 cm harus mendongak. Saya pacarnya, ada masalah mas? Suara Rio berat dan dalam. Reza mundur selangkah, nyalinya menciut melihat otot lengan Rio. Oh, oke. Selera kamu rendahan ya sekarang Ratna. Mainnya sama preman pasar. Setidaknya dia cari duit pakai keringat sendiri, bukan minta duit cewek, balasku pedas. Ayo Rio. Aku naik ke boncengan motor Rio. Rio memberikan helm cadangan padaku. Saat kami melaju meninggalkan lobi, aku melingkarkan tanganku di pinggang Rio. Tubuhnya menegang, kaku seperti batu. Ting, ting, ting. Detak jantung target meningkat 200%. Rasa grogi maksimal. Transfer masuk, 5 mahu. Maaf ya Mas Rio, saya jadi ngaku-ngaku pacar. Bisiku di telinganya saat kami berhenti di lampu merah. Angin Jakarta sore itu terasa sejuk. Nggak apa-apa mbak. Tadi laki-laki itu siapa? Kurang ajar banget mulutnya. Itu Reza, mantan yang aku ceritain. Oh, itu orangnya. Suara Rio berubah dingin. Kalau dia ganggu mbak lagi, bilang sama saya. Nanti saya kasih servis muka gratis. Aku tertawa, menyandarkan kepalaku di punggungnya yang lebar. Rasanya nyaman sekali. Namun, masalah tidak berhenti di Reza. Sesampainya di kosan, Rio mengantarku sampai depan gang karena mobil tidak bisa masuk. Bu Tati sudah standby di pos ronda bersama ibu-ibu lainnya. Melihat aku turun dari motor sport keren dan diantar pria gagah, mata Bu Tati menyipit seperti elang mengincar mangsa. Makasih ya Mas Rio, kataku, menyerahkan helm. Sama-sama mbak, istirahat ya. Rio tersenyum lalu melaju pergi. Begitu Rio hilang di tikungan, Bu Tati langsung menyergap. Waduh, Neng Ratna, ganti lagi cowoknya. Kemarin yang naik mobil Brio, sekarang yang naik motor gede. Tapi kok tampilannya kayak preman gitu? Tatoan ya tangannya? Cerocos Bu Tati kencang-kencang. Itu teman Bu, jawabku malas. Teman apa teman? Masa teman peluk-peluk gitu tadi? Hati-hati lo Neng. Sekarang banyak kasus kriminal. Jangan sampai demi gaya hidup mewah, Neng Ratna salah pergaulan. Lihat tuh belanjaannya, branded semua. Padahal kan gaji admin nggak seberapa ya Bu RT. Bu Tati menyenggol lengan Bu RT. Iya Ratna, hati-hati. Jangan sampai jadi omongan warga. Ada yang bilang kamu, melihara tuyul atau jadi simpanan, tambah Bu RT dengan nada sok bijak. Darahku mendidih. Ini pasti ulah Reza yang menyebarkan gosip lewat. Tunggu dulu, Reza tidak kenal Bu Tati. Ini murni kedengkian tetangga. Bu Tati, Bu RT, kataku sambil tersenyum manis, tapi mataku tidak tersenyum. Rezeki itu dari Tuhan. Kalau ibu-ibu curiga saya ngepet atau jadi simpanan, lapor polisi saja. Tapi kalau enggak terbukti, saya lapor balik atas pencemaran nama baik. Paham? Aku meninggalkan mereka yang ternganga dan masuk ke kamar. Di dalam kamar, aku melempar tas ke kasur. HP-ku bergetar. Pesan dari nomor tidak dikenal. Gambar terkirim. Itu adalah foto tangkapan layar, screenshot, dari potongan video CCTV hotel. Gambar buram yang memperlihatkan aku memapa bosku yang mabuk setahun lalu, sebuah insiden di mana aku sebenarnya menolong bosku yang serangan jantung. Tapi Reza mengeditnya seolah-olah kami masuk kamar hotel untuk hal tidak senonoh. Pesan di bawahnya berbunyi, Reza, sayang sekali kalau video ini tersebar di kantor kamu dan grup WA warga kosan kamu. Pasti Bu Tati bakal seneng banget dapat bahan gibah. Bawa 50 juta besok ke apartemenku atau tamat riwayatmu. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Reza benar-benar iblis. Dia menyimpan rekaman itu. Sistem, teriakku dalam hati. Apa yang harus kulakukan? Kalau ini tersebar, aku bisa dipecat dan diusir dari kampung ini. Suara sistem terdengar tenang, namun dingin. Tenang Ratna, kamu lupa siapa sekutumu sekarang? Rio bukan cuma tukang bengkel. Di masa lalunya, sebelum dia memegang kunci Inggris, dia memegang keyboard. Dia adalah mantan hacker topi putih yang pensiun dini. Bawa masalah ini padanya. Ini akan memicu quest utama, penghancuran sang mantan. Aku tersenyum miring di tengah kepanikan.
Rio seorang hacker? Tepat. Dan besok, kita akan membuat Reza menyesal pernah dilahirkan. Malam itu, aku memacu motorku menembus gerimis menuju bengkel Rio. Wajahku basah, bercampur antara air hujan dan air mata. Ancaman Reza benar-benar membuatku takut. Saat aku sampai, bengkel sudah tutup, rolling door tertutup setengah. Aku menerobos masuk. Rio, teriakku. Rio sedang duduk di kursi plastik, makan mie instan Indomie. Melihatku basah kuyup dan gemetar, dia langsung melompat berdiri, mie instannya tumpah ke lantai. Ratna, astaga, ada apa? Rio menyambar handuk bersih dari jemuran dan menyelimutiku. Aku tidak bisa bicara, hanya menyodorkan HP-ku yang menampilkan pesan ancaman Reza. Rio membacanya. Rahangnya mengeras, urat-urat di tangannya menonjol saat dia meremas HP-ku. Untung tidak pecah. Bangsat, umpat Rio pelan. Dia berani main kotor. Aku harus gimana, Rio? Kalau aku nggak bayar 50 juta besok, dia sebar video itu. Karirku hancur, namaku di kampung hancur. Isakku. Rio menatapku tajam, tapi penuh kelembutan. Hapus air matamu. Kamu nggak perlu bayar sepeser pun. Ikut aku. Rio membawaku ke ruang belakang bengkel. Aku pikir itu gudang suku cadang, tapi ternyata itu adalah ruangan ber-AC yang dingin dengan meja kerja rapi. Di atas meja ada 3 monitor komputer menyala, menampilkan kode-kode yang tidak kumengerti. Mas Rio, ini apa? Sampingan, jawab Rio singkat. Dia duduk di kursi gaming, jari-jarinya menari cepat di atas keyboard. Sistem bilang aku mantan hacker, kan? Yah, dulu aku penjaga keamanan siber untuk bank swasta sebelum aku muak dengan orang berdasi dan memilih buka bengkel. Tapi skill itu nggak pernah hilang. Dia menoleh padaku sambil menyeringai. Malam ini, kita akan berburu buaya. Keesokan harinya, sesuai rencana aku setuju menemui Reza di apartemennya di kawasan Kalibata City. Aku membawa tas berisi tumpukan kertas koran yang kubentuk seolah-olah uang tunai. Di telingaku terpasang earpiece kecil yang terhubung langsung dengan Rio di markasnya, bengkel. Tenang Ratna, kamera di kancing bajumu sudah aktif. Aku merekam semuanya. Polisi sudah standby di lobi, temanku yang urus. Suara Rio terdengar di telingaku, menenangkan jantungku yang mau copot. Aku mengetuk pintu unit Reza. Pintu terbuka. Reza berdiri di sana dengan senyum kemenangan yang menjijikan. Masuk sayang, bawa uangnya? Tanyanya. Aku masuk. Ruangannya berantakan. Ada botol alkohol di meja. Mana jaminan kalau kamu bakal hapus videonya? Tanyaku memeluk tas erat-erat. Reza tertawa, menutup pintu. Santai dong, sini duduk. Dia menuang minuman. Kamu tuh bodoh ya Ratna, video itu aslinya panjang. Bagian kamu nolongin bosmu yang serangan jantung itu aku potong. Yang sisa cuma bagian dia ngerangkul kamu karena lemas. Sisanya imajinasi orang-orang kotor yang bekerja. Jadi kamu ngaku itu editan? Pancingku. Jelaslah, dan bodohnya kamu percaya aku bakal hapus? Setelah dapat 50 juta ini, bulan depan aku minta lagi. Kamu itu sapi perahu Ratna, sampai kapanpun kamu nggak bisa lari. Sistem pengakuan terekam. Bukti pemerasan valid. Hajar dia, Ratna, seru sistem di kepalaku. Bersamaan dengan itu, suara Rio terdengar di earpiece. Sekarang Ratna. Aku meletakkan tas di meja lalu menatap Reza dengan tatapan penuh kebencian. Kamu benar Reza, aku bodoh pernah mencintaimu. Tapi hari ini kebodohan itu berakhir. Maksudmu? Reza bingung. Tiba-tiba HP Reza berbunyi. Bukan telepon, tapi notifikasi bertubi-tubi. Ting, ting, ting. Apa-apaan ini? Reza mengambil HP-nya. Wajahnya pucat pasi. Di layar TV apartemen yang menyala, tiba-tiba siaran berganti. Menampilkan video asli CCTV hotel, versi lengkap yang diretas Rio dari server hotel yang sudah lama terhapus namun di recovery, bersanding dengan rekaman suara Reza barusan yang mengakui pemerasan. Apa yang kamu lakukan? Reza berteriak, maju hendak memukulku. Brak. Pintu apartemen didobrak, bukan polisi, tapi Rio. Dia menendang pintu itu sampai kuncinya jebol. Di belakangnya ada 2 orang polisi berseragam. Jangan sentuh dia. Rio melangkah masuk, memelintir tangan Reza ke belakang punggung dan menekannya ke lantai. Lepas,
Siapa lo? Jerit Reza. Gue cuman tukang bengkel yang lo hina, bisik Rio dingin di telinga Reza. Dan gue baru aja kirim semua bukti penipuan dana sosial yang lo tilep dari kantor lo ke email bos besar lo. Dan bukti chat lo sama 5 cewek lain yang lo porotin, gue kirim ke grup keluarga besar lo. Reza lemas. Tamat sudah. Polisi memborgol Reza. Saudara Reza, Anda ditahan atas tuduhan pemerasan, pencemaran nama baik, dan penipuan. Saat Reza digiring keluar melewati lobi apartemen, dia berteriak-teriak seperti orang gila. Tapi tidak ada yang peduli. Masalah Reza selesai, tapi masih ada satu tikus yang harus dibersihkan. Bu Tati. Malam itu juga, Rio melakukan aksi terakhirnya. Dia meretas grup WhatsApp ibu-ibu PKKRT 05. Tepat jam 8 malam, saat jam prime time gosip, sebuah video terkirim otomatis dari nomor anonim ke grup itu. Video itu berisi rekaman Reza yang mengakui bahwa video Ratna adalah editan, ditambah bukti transfer uang dari Reza ke rekening Bu Tati dengan keterangan uang pulsa buat sebar gosip Ratna. Ternyata, Bu Tati pernah menerima sogokan kecil dari Reza untuk memanaskan suasana. Keesokan paginya, saat aku keluar kosan, suasana hening. Bu Tati tidak ada di pos ronda. Aku dengar dari Bu RT, Bu Tati sedang sakit gigi dan malu keluar rumah karena dimarahi suaminya habis-habisan setelah ketahuan terima uang haram. Aku tersenyum puas. Langit Jakarta terasa sangat cerah. Sistem, misi utama selesai. Target Reza hancur. Target reputasi pulih. Hadiah? Akhir, saldo OVO 100 Wot Bubu. 100 juta? Aku hampir melompat kegirangan di depan gerbang. Tiba-tiba, sebuah mobil Pajero Sport hitam berhenti di depanku. Kaca jendelanya turun. Rio duduk di kursi kemudi, memakai kacamata hitam. Neng Ratna, mau berangkat kerja? Abang antar yuk, godanya. Aku melongo. Mas Rio, ini mobil siapa? Pelanggan? Rio tertawa, membuka pintu penumpang. Masuk dulu. Di dalam mobil yang wangi dan dingin, Rio menjelaskan semuanya. Sebenarnya, bengkel itu cuma hobi Ratna. Dulu waktu jadi security analis, gajiku besar, dan aku investasi di kripto sejak tahun 2015. Mobil ini, rumah di Pondok Indah, semuanya punya aku. Aku cuman lebih suka hidup sederhana di bengkel, jauh dari orang-orang munafik. Aku menatapnya tak percaya. Jadi selama ini aku mentraktir miliarder makan di warteg. Terus, kenapa Mas Rio mau sama aku? Aku kan cuma remah-remah rempeyek, tanyaku minder. Rio menggenggam tanganku. Tangannya kasar dan hangat. Karena waktu kamu datang ke bengkel dengan hidung berdarah dan motor butut itu, kamu satu-satunya cewek yang natap aku sebagai manusia, bukan sebagai dompet berjalan. Kamu tulus, Ratna, walaupun agak ceroboh. Wajahku memerah. Sistem, target jatuh cinta 100%. Misi selesai. Fitur penghasil uang dinonaktifkan. Sekarang kamu harus cari uang sendiri, tapi tenang, calon suamimu kaya raya. Sialan kamu, Sistem, umpatku dalam hati sambil tersenyum. Rio menatapku lekat. Ratna, sekarang Reza udah di penjara, gosip udah bersih. Mau nggak kita mulai dari awal? Bukan sebagai tukang bengkel dan pelanggan, tapi sebagai apa? Sebagai calon makmum dan imam? Rio nyengir kuda, wajahnya merah padam. Aku tertawa lepas, lalu mengangguk. Boleh, tapi syaratnya satu. Apa? Motor. Beat bututku harus diservis gratis seumur hidup. Rio tertawa, menarikku mendekat dan mencium keningku. Siap, bos, apapun buat kamu. Mobil Pajero itu melaju membelah jalanan Jakarta, meninggalkan masa lalu yang pahit di belakang. Aku, Ratna, mantan budak cinta yang miskin, sekarang memiliki segalanya. Uang, harga diri, dan tukang bengkel, kaya yang mencintaiku apa adanya. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!